Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Siti Anissa Nurjana dengan NPM 2013-02437. Perkenalkan, nama saya Marisa Sukmawardana dengan NPM 2013-0240013. saya Fatiyah Gina Arkansa dengan NPM 2013-024055. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi pendidikan bahasa Indonesia yaitu 8 tanda baca. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik yang pertama yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka sedang makan siang bersama. Titik. Yang kedua, dia akan mengunjungi nenek besok. Titik. Yang ketiga, ayahku tinggal di Solo. Titik. Namun ada catatannya. Tanda titik tidak digunakan pada akhir kalimat yang akhirannya sudah bertanda titik. Contohnya, buku itu disusun oleh Dr. Randus Sujatmiko, Magister Administrasi misalnya. Pada penulisan Magister Administrasi itu ditulis dengan M.A. Maka di akhir kalimat tidak perlu ditambahkan tanda titik lagi. Kemudian, yang kedua, dia memerlukan meja, kursi, dan sebagainya, titik. Kemudian, contoh yang ketiga, dia mengatakan, kaki saya sakit. Dalam kalimat langsung, kaki saya sakit, itu di dalam tanda kurung sudah terdapat tanda titik. Maka, tanda titik tidak diperlukan lagi di akhir kalimat. Setelah tanda petik itu tidak perlu tanda titik lagi. Kemudian, penggunaan tanda titik yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contohnya, 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. B. Bahasa daerah. C. Bahasa asing. Dalam setiap bagian bahasa itu terdapat satu, kedudukan, yang kedua ada fungsi. Perhatikan di setiap penomoran di belakang nomor 1, A, B, C, itu terdapat tanda titik. Kemudian contoh yang selanjutnya, 1. Patokan umum. Di bawahnya lagi ada 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi. Di bawah ilustrasi ada lagi 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik. Yang kedua, patokan khusus. Begitu seterusnya. Namun ada catatan. Yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebanggaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. Dalam penomoran 1 A, B, C, itu setelahnya ada tanda kurung. Maka setelah tanda kurung tidak diperlukan lagi tanda titik. Kemudian catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Perhatikan di tabel 1.1. Setelah angka 1 yang terakhir, itu tidak diperlukan tanda titik lagi. Sama contohnya seperti di slide sebelumnya. Perhatikan pada bagian 1.2.1. Di situ ada lebih dari 1 angka. Maka di angka terakhir, di belakang 1, 2, dan 3 itu tidak diperlukan tanda titik lagi. Kemudian untuk penggunaan tanda titik yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 1.35.20 dibaca pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Kemudian contoh yang berikutnya, 1.35.20 jam. Dibacanya 1 jam 35 menit 20 detik. Kemudian contoh selanjutnya 00.20.30 jam. Dibacanya 20 menit 30 detik.
Kemudian contoh yang terakhir 00.00.30 jam, atau dibacanya 30 detik. Kemudian penggunaan tanda titik yang selanjutnya yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, titik. Dilanjut dengan tahunnya, 2008, titik. Kemudian dilanjut dengan judul tulisan, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik. Dilanjut dengan tempat terbit, Jakarta, titik. Kemudian contoh yang kedua, Mulyono Anton M. itu sebagai nama penulis, titik. Dilanjut dengan tahun terbit, 1989, titik. Dilanjut dengan judul buku, Kembara Bahasa, titik. Dilanjut dengan tempat terbit dan nama penerbit, Jakarta Gramedia, titik. Penggunaan tanda titik yang selanjutnya yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Contoh yang kedua, penduduk kota itu lebih dari 7.000 orang. Contoh yang ketiga, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Namun ada catatannya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Penulisan tahun 1956 itu tidak menggunakan titik setelah angka satunya. Kemudian, kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa halaman 1305. Pada penulisan halaman 1305 itu tidak memerlukan tanda titik setelah angka 1. Begitu juga dengan nomor rekening 0015645678. Itu tidak perlu menggunakan tanda titik karena itu itu tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Contohnya, bentuk dan kedaulatan bab 1 UUD 1945. Kemudian gambar 3, alat ucap manusia, atau tabel 5, sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Catatan yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat, juga tanggal surat. Contohnya, yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, nomor 73, Menteng, Jakarta 10330. Itu tidak memerlukan tanda titik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma yang pertama yaitu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Penggunaan tanda koma yang selanjutnya yaitu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Kemudian contoh yang berikutnya, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Kemudian penggunaan tanda koma yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Nah, kalau diundang merupakan anak kalimat, maka bisa diletakkan di belakang tanpa menggunakan tanda koma. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Kemudian contoh selanjutnya, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Bisa dirubah menjadi dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Sebelum kata karena tidak diperlukan tanda koma. Kemudian penggunaan tanda koma yang berikutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, titik. Oleh karena itu,
Dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kemudian, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, titik. Jadi, koma, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Contoh yang selanjutnya, orang tuanya kurang mampu, titik. Meskipun demikian, koma, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Penggunaan tanda koma yang berikutnya yaitu tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, oh, begitu. Wah, bukan main. Setelah kata wah, ada tanda koma. Contoh selanjutnya yang bisa dilihat. Kemudian, penggunaan tanda koma yang selanjutnya yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, koma. Dilanjut dengan petikan langsung, kita harus berbagi dalam hidup ini. Atau petikan langsung terlebih dahulu. Contohnya, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek saya. Untuk catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Di situ ada tanda tanya, maka tidak memerlukan tanda koma lagi. Kemudian, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Di situ terdapat tanda seru, maka tidak memerlukan tanda koma lagi untuk pemisahnya. Kemudian, penggunaan tanda koma yang berikutnya yaitu tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Contohnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, nomor 18. Kemudian, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian alamat. Contohnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 6, Jakarta. Kemudian tanda koma dipakai di antara tempat dan tanggal. Contohnya, Surabaya, 10 Mei 1960. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Tokyo, Jepang. Penggunaan tanda koma yang berikutnya yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Ilham. Nama aslinya adalah Ilham Gunawan, namun dibalik jadi Gunawan Ilham. Kemudian, selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Sultan Takdir Ali Syahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Jadi, untuk pemisahnya di situ tidak menggunakan tanda titik. Penggunaan tanda koma yang selanjutnya yaitu tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, B. Ratulangi, Sarjana Ekonomi, Nyonya Khadijah, Magister Administrasi. Kemudian Bambang Irawan, Magister Hukum. Kemudian penggunaan tanda koma yang berikutnya yaitu tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter atau 27,3 kilogram atau 500,50 rupiah. Kemudian penggunaan tanda koma yang berikutnya yaitu tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Kemudian contoh yang kedua, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Nah, baik laki-laki maupun perempuan itu merupakan keterangan aposisinya. Dan contoh lainnya dapat dilihat pada slide. Oke, untuk penggunaan tanda koma yang terakhir yaitu tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam pengembangan bahasa,
kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Bandingkan dengan yang tidak menggunakan koma. Dalam pengembangan bahasa kita, orang jadi salah mengartikan. Kemudian contoh selanjutnya, atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan yang tidak menggunakan koma. Atas perhatian saudara kami. Jadi saudara kami. Tanda titik koma. Tanda titik koma mempunyai 3 fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya. Contoh yaitu ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik koma, ibu menulis makalah. Titik koma, adik membaca cerita pendek. Nah, dalam satu kalimat ini mempunyai 3 kalimat yang setara, yaitu ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, juga adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma itu fungsinya sebagai pengganti kata penghubung. Jadi, dalam kalimat ini tidak ada kata penghubung, namun digantikan oleh tanda titik koma. Jika ingin menggunakan kata penghubung, maka tidak perlu lagi menambahkan tanda titik koma pada kalimat majemuk ini. Maka dari itu, fungsinya tadi yaitu sebagai pengganti. Tidak boleh disatukan dengan kata penghubung. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Garis bawahi, klausa bukan kalimat. Langsung saja masuk ke contoh. Contohnya yaitu, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan siap ditempatkan di seluruh penjuru negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik. Di setiap perincian ini, di setiap akhir klausa ini maksudnya, itu diakhiri dengan titik koma kecuali perincian yang terakhir, karena itu merupakan akhir dari klausa itu, maka diakhiri dengan titik yang perincian terakhir. Namun pada setiap perincian yang masih berkelanjutan, itu diakhiri dengan tanda titik koma. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam suatu kalimat yang di dalam kalimat itu sudah menggunakan tanda koma. Langsung saja masuk ke contoh. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma. Baju, celana, dan kaus. Titik koma. Pisang, apel, dan jeruk. Titik. Dalam satu kalimat ini sudah mempunyai 3 jenis benda yang berbeda-beda jenisnya. Maksudnya itu seperti buku, pensil, dan tinta itu masuk ke jenis benda alat tulis. Lalu baju, kaus, dan celana itu juga masuk ke pakaian, juga pisang, apel, dan jeruk juga termasuk ke buah-buahan. Nah, tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan jenis-jenis benda ini. Jadi, di dalam kalimat ini juga sudah menggunakan tanda koma kan, maka dipakailah tanda titik koma untuk memisahkan jenis-jenis perincian-perincian atau perincian itu di dalam satu kalimat ini. Selanjutnya yaitu tanda titik 2. Tanda titik 2 mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan dan diikuti oleh penjelas pernyataan tersebut. Contoh, mereka memerlukan peralatan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 ini berfungsi untuk memisahkan pernyataan dan penjelasan dari pernyataan tersebut. Jadi pada kalimat ini
terdapat pernyataan yaitu mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Nah, diakhiri oleh tanda titik 2, lalu dilanjutkan penjelas dari perabotan rumah tangga itu apa saja, yaitu kursi, meja, dan lemari. Jadi sudah kelihatan bahwa tanda titik 2 itu digunakan untuk memisahkan pernyataan dan penjelas dari pernyataan tersebut. Ada catatan, yaitu tanda titik 2 tidak dipakai apabila rangkaian atau pemerincian yang terdapat dalam suatu pernyataan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan tersebut. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, bedanya dengan contoh pertama tadi, ada tidaknya kalimat perabotan rumah tangga. Jadi contoh yang pertama tadi, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Nah, pada contoh kedua ini langsung dijelaskan, langsung disebutkan bahwa kita memerlukan meja, kursi, dan lemari. Jadi pada contoh kedua ini, meja, kursi, dan lemarinya itu sudah merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan contoh kedua ini. Jika contoh yang pertama, pernyataan yang pertama itu ada pernyataan perabotan rumah tangga yang tidak pasti, yang tidak mutlak apa saja itu perabotan rumah tangganya, pada pernyataan yang kedua itu sudah pasti bahwa kita memerlukan meja, kursi, dan lemari. Fungsi tanda titik 2 yang selanjutnya yaitu tanda titik 2 dipakai setelah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya ketua titik 2 Ahmad Wijaya, sekretaris titik 2 Siti Aryani, bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Jadi tanda titik 2 ini dipakai setelah kata-kata atau ungkapan. Kalau dalam contoh yang tadi saya sebutkan itu merupakan kata yang memerlukan pemberian, maka dipakailah tanda titik 2 di antara kata itu dan pemberiannya itu. Selanjutnya, tanda titik 2 itu dipakai dalam naskah drama yang menunjukkan pelaku dalam sebuah percakapan. Misalnya itu ibu titik 2, lalu diikuti dengan tanda petik, bawa koper ini nak. Nah, tanda titik 2 pada contoh ini digunakan setelah kata ibu. Kata ibu ini merupakan pelaku yang melakukan percakapan dalam naskah drama. Maka dari itu tanda titik 2 itu digunakan setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dan fungsi tanda titik 2 yang terakhir yaitu tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor halaman suatu buku atau jurnal, surah dan ayat kitab suci, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama dan kota penerbit dalam daftar pustaka. Langsung saja masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu Horizon XLII nomor 8/2008.28. Nah, ini merupakan judul buku. XLII itu merupakan angka Romawi dari angka 43. Tanda titik 2 pada contoh ini diartikan sebagai halaman. Jadi maksudnya itu penulisnya Horizon XLI ini bisa jadi edisi ke-43 atau terbitan ke-43 nomor 8/2008.28. Itu maksudnya pada tahun 2008 titik 2 itu digambarkan, diartikan sebagai halaman. Jadi tahun 8 halaman 8.
Contoh kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 2-5. Nah, penyebutannya itu surah Al-Baqarah ayat 2-5. Namun dituliskan di dalam secara tertulis, maksudnya surah Al-Baqarah titik 2-5. Nah, titik 2 ini diartikan sebagai halaman juga dalam suatu kitab suci Al-Quran. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpisah, yang terpenggal oleh pergantian baris. Jadi contohnya yaitu di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nah, dalam contoh ini di samping cara lama diterapkan juga ca, langsung disambung dengan tanda hubung, dan di baris selanjutnya itu dilanjutkan kata ca ini yang kurang adalah cara, maksudnya. Jadi tanda hubung itu dipakai jika ada kata yang terpenggal dalam satu baris, tidak cukup untuk menuliskannya, jadi dianya dipisahkan oleh tanda hubung dan baris selanjutnya. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Jadi kata ulang itu ada banyak sekali jenisnya, contohnya itu anak-anak dan berulang-ulang, juga kemerah-merahan. Nah, jadi di antara kata yang berulang ini ada tanda hubung di antaranya. Anak, tanda hubung anak gitu. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dituliskan dengan angka. Juga bisa untuk menyambung huruf yang dieja, dalam kata yang dieja maksudnya. Contoh 11 tanda hubung 2013. Jadi ini adalah tanggal 11 bulan 11 tahun 2013. Disambung menggunakan tanda hubung di tiap tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu untuk contoh kata yang dieja satu-satu itu P tanda hubung, A tanda hubung, N tanda hubung, I tanda hubung, T tanda hubung, I tanda hubung, A. Itu panitia dieja satu-satu, P A N I T I A. Tanda hubung di sini berperan untuk memisahkan tiap huruf yang dieja satu-satu sehingga membentuk satu kata. Selanjutnya yaitu tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas bagian kata atau ungkapan yang sama pelafalannya. Contoh berevolusi dan berevolusi. Jadi tanda hubung di sini digunakan di antara kata be dan evolusi, juga ber dan evolusi. Itu imbuhan ya, be dan ber itu. Jadi diletakkan di antara imbuhan dan kata yang jika diucapkan secara lisan itu mempunyai lafal yang sama. Maka jika dituliskan secara tertulis itu dipisahkan dengan tanda hubung, berevolusi dan berevolusi. Lalu fungsi tanda titik 2 yang selanjutnya yaitu tanda titik 2 dipakai untuk merangkai. Yang pertama itu merangkai kata se dengan huruf kapital setelahnya. Contohnya itu se-Indonesia. Se dan Indonesia ini dipisahkan dengan tanda hubung, lalu se-Jawa Barat, dan lain-lain. Yang kedua itu kata ke dipisahkan oleh tanda hubung dan dilanjutkan dengan angka. Contohnya yaitu peringkat kedua. Ke dan angka 2 ini dipisahkan oleh tanda hubung. Lalu yang ketiga yaitu angka dan kata an. Jadi
Contohnya ini tahun 1950-an. Ini dipisahkan oleh tanda hubung. Tahun 1950-an itu artinya berarti tidak pasti tahun, entah itu 1951 atau 52 dan selanjutnya. Jadi dipisahkan oleh tanda hubung dan dilanjutkan dengan an. Berlaku juga untuk angka yang lain, tidak melulu seperti tahun, tapi juga bisa berupa jumlah atau nominal yang tidak pasti jumlahnya, itu diikuti dengan tanda hubung dan kataan. Selanjutnya itu kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contoh hari H, ini huruf kapitalnya H, berarti hari tanda hubung H. Hari H ini maksudnya hari berlangsungnya acara itu. Juga sinar X, ini juga dipisahkan dengan tanda hubung antara sinar dan X. X ini berupa huruf kapital. Juga ber-KTP. KTP ini juga merupakan huruf kapital yang sebelumnya itu ada tanda hubung dan kata ber. Selanjutnya, kata dengan kata ganti Tuhan. Contohnya yaitu ciptaannya. Nah, di sini juga nya itu diawali dengan huruf kapital dan itu dipisahkan dengan tanda hubung antara kata ciptaan dan nya. Nya ini artinya yaitu Tuhan. Selain ciptaannya yaitu ada juga rahmatmu. Rahmat dan mu ini juga diartikan sebagai Tuhan, dipisahkan oleh tanda hubung antara kata rahmat dan mu. Selanjutnya, huruf dan angka. Misalnya itu penulisan singkatan dari diploma 1, strata 1 itu ditulis D tanda hubung 1, S tanda hubung 1, S tanda hubung 2. Lalu kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya yaitu KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Itu maksudnya berupa kepunyaan. Jadi huruf kapital dan diikuti oleh kata-kata tadi yang seperti mu, nya, dan ku itu dipisahkan dengan tanda hubung diantaranya. Dengan catatan, tanda hubung ini tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angkanya ini merupakan pelambangan dari huruf tersebut. Misalnya itu P3K. P3K itu artinya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini merupakan singkatan P, P-nya ada 3. Dan itu tidak digunakan tanda hubung karena 3 ini merupakan lambang dari ketiga huruf P tadi. Selanjutnya, fungsi tanda hubung itu dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, bahasa Jawa, sowan. Sowan itu artinya datang. Jika digabungkan dengan unsur bahasa Indonesia, maka penulisannya itu di sowan i. Nah, di antara imbuhan di dan i ini ada kata asing yaitu bahasa daerah. Ini dipisahkan dengan tanda hubung. Jadi di tanda hubung sowan, di tanda hubung i. Maksudnya itu didatangi. Jika menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, yaitu contohnya me-recall. Me ini merupakan imbuhan dan recall ini merupakan bahasa Inggris yang artinya panggilan ulang.
Jadi merecall itu dipisahkan dengan tanda hubung tanda hubung recall. Artinya itu memanggil ulang. Fungsi tanda hubung yang terakhir yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya yaitu kata pasca yang merupakan bahasa Sanskerta. Ini di setiap akhir kata pasca itu pasti diakhiri dengan tanda hubung dan dilanjutkan dengan kata selanjutnya. Misalnya pasca sarjana. Itu penulisannya pasca tanda hubung sarjana. Dan akhiran isasi pada kata betonisasi. Nah, ini sebaiknya diubah menjadi pembetonan, bukan betonisasi. Keenam yaitu tanda pisah. Penggunaan tanda pisah yang pertama yaitu tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu. Di sini, di antara tanda pisah terdapat kalimat saya yakin akan tercapai. Maksudnya adalah kalimat saya yakin akan tercapai memberi penjelasan bahwa jika kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan, maka kemerdekaan itu pasti akan tercapai. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Contohnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah lagi, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Maksud dari proklamator kemerdekaan RI diberi tanda pisah adalah memberi penjelasan bahwa Soekarno-Hatta dahulunya adalah proklamator kemerdekaan RI. Proklamator kemerdekaan RI dalam kalimat tersebut merupakan keterangan aposisi. Dan yang terakhir adalah tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, yang pertama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Yang kedua, dari Jakarta sampai ke Bandung. Yang ketujuh adalah tanda tanya. Penggunaan tanda tanya yang pertama yaitu tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Di sini yang menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya adalah digunakannya keterangan 5W1H yaitu kapan. Yang kedua yaitu tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya yang pertama yaitu Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Arti dari tanda tanya yang berada di dalam kurung adalah bahwa kebenaran bahwa Monumen Nasional mulai dibangun tahun 1961 kurang dapat dibuktikan. Dan yang terakhir, kedelapan, adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya yang pertama, alangkah indahnya taman laut di Bunaken, tanda seru. Yang kedua, mari kita dukung gerakan cinta bangsa Indonesia, tanda seru. Contoh tersebut merupakan sebuah seruan yang menggambarkan kesungguhan.